Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman pencari ibrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mencoba mengambil pelajaran dari sepenggal kisah Raja Iskandar Dzulkarnain bersama pasukannya di saat melintasi sebuah sungai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kisah Dzulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Di dalam buku tasawuf modern karya Buya Hamka diceritakan pada suatu masa Raja Iskandar Dzulkarnain bersama pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Sebelum berangkat, beliau berpesan kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Maka ambillah oleh kalian apapun yang terinjak di sungai itu." Kemudian mereka berangkat. Saat malam tiba, sungai pun dilintasi oleh mereka. Akan tetapi saat melintasi sungai, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, pasukan yang tidak mengikuti perintah sang raja. Mereka tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai itu karena yakin itu hanyalah sebongkah batu. Kelompok yang kedua, pasukan yang mengikuti perintah sang raja tetapi hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Mereka mengambil ala kadarnya apa yang terinjak di sungai itu. Kelompok yang ketiga, pasukan yang mengikuti perintah sang raja dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambil semua yang terinjak di sungai itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tiba di pagi hari, mereka beristirahat. Sang raja pun bertanya kepada mereka, "Apa semalam yang kalian dapatkan di sungai itu?" Mereka segera memeriksa isi tasnya. Ternyata isinya adalah intan berlian. Lalu apa yang terjadi pada saat mereka tahu bahwa isinya adalah intan berlian? Kelompok yang pertama sangat menyesal karena mereka tidak mengikuti perintah sang raja sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kelompok yang kedua bahagia bercampur penyesalan karena mereka mengikuti perintah sang raja hanya sekedar menggugurkan kewajibannya sehingga mereka mendapatkan intan berlian yang sedikit. Kelompok yang ketiga sangat bahagia karena mereka sungguh-sungguh mengikuti perintah sang raja sehingga mereka mendapatkan intan berlian yang banyak. Sahabat iman pencari ibrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi untuk kita yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang di dalamnya ada ampunan, dibebaskannya dari api neraka? Yang pertama, jangan sampai kita termasuk orang yang beribadah di bulan Ramadan tanpa mendapatkan keberkahan dan keutamaannya karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masih mengisi Ramadan dengan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya mendapatkan sedikit keberkahan dan keutamaannya karena tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni masih malas-malasan dalam beribadah, mengisi Ramadan dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, kita harus termasuk orang yang beribadah di bulan Ramadan mendapatkan banyak keberkahan dan keutamaannya, yakni dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisi Ramadan dengan memperbanyak amal kebaikan. Maka fa'ina tajhabun, mana yang mau kita pilih? Tentu pilihannya kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.